Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu yang lalu. Kalau di minggu yang lalu kita membahas tentang sejarah dari sistem operasi, di mana sejarah itu kita dapat bagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama tahun 1945 sampai dengan tahun 1955. Kemudian ada generasi kedua tahun 1955 sampai dengan 1965. Kemudian generasi yang ketiga tahun 1965 sampai dengan 1980, dan generasi keempat tahun 1980 sampai dengan sekarang. Nah, materi ini sudah kita jelaskan di minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai evolusi dari sistem operasi atau operating system. Evolusi adalah, ini kita ambil dari KKBI. Jadi, evolusi menurut KKBI adalah perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Maka dalam hal ini, sistem operasi juga mengalami suatu perubahan atau perkembangan, baik perubahan itu dari sisi tampilan ataupun secara bentuk atau fisikal yang bisa kita lihat dari perubahan sistem operasi tersebut. Evolusi ini kita lihat dari bermacam-macam teknologi sistem operasi yang digunakan. Maka yang akan kita bahas di evolusi yang pertama adalah mengenai MS-DOS. MS-DOS adalah Microsoft Disk Operating System. Kalau kita lihat evolusinya, pada tahun 1975 komputer pribadi atau PC pertama Altair diproduksi oleh MITS, Micro Instrumentation Telemetry System of Albuquerque di New Mexico dengan prosesor 8080 8 bit dan memori 256 byte, tanpa keyboard, layar, tab atau disk. Ini dihargai dengan $400. Kemudian komputer ini ditujukan hanya untuk para hobis elektronika pada saat itu. Pada komputer ini, Bill Gates menulis interpreter dengan menggunakan bahasa pemrograman BASIC, sedangkan sistem operasi yang ada adalah dengan CP/M dari Digital Research. Selanjutnya tahun 1979, tim Peterson dari Seattle Computer Products membuat 86 DOS meniru CP/M untuk menguji produk-produk berbasis prosesor 8086. Selanjutnya, Agustus tahun 1981, Microsoft membeli 86 DOS dari tim Peterson dan diperbaiki menjadi MS-DOS versi 10. Inilah cikal bakal dari MS-DOS yang dimulai tahun 1981 yang dibeli oleh Microsoft. MS-DOS versi 10 versi 10 dirilis sebagai MS-DOS atau PC-DOS versi 1.00. Sistem operasi ini dibuat dengan 4000 baris kode bahasa pemrograman atau menggunakan kode bahasa assembly, atau disebut juga dengan bahasa rakitan atau bahasa assembler, atau juga dikenal dengan nama bahasa mesin. Di sistem operasi MS-DOS versi 1.00 ini itu memiliki atau berisikan abmio.com, yaitu disk dan karakter I/O system, io.sys yaitu disk dan file manager, ms-dos.sys yaitu command processor, shell dan primitive. Sehingga kalau kita lihat dari sistem operasi di versi 1.00 ini, bisa kita bandingkan dulu dengan sejarah dari generasi sistem operasi yang pertama, atau di mana DOS itu pertama kali ada. Pada MS-DOS ini, sistem operasi kompatibel dengan CP/M dengan peningkatan alokasi disk lebih cepat dan mendukung shell secara primitif yang disebut dengan batch file. Dan kalau kita kaitkan dengan pertemuan minggu yang lalu, bahwasanya batch file adalah salah satu identitas atau ciri-ciri dari komputer di generasi yang
kedua. Tahun 1983, IBM mengembangkan PC XT komputer pribadi, PC yang berbasis hard disk, dan kemudian dirilis dengan menggunakan nama MS-DOS versi 2.0. Dan selanjutnya pada bulan April tahun 1981 dirilis kembali MS-DOS versi 5.0 dengan menggunakan fitur yang mendukung penggunaan extended memory, kemudian program terbatas sampai 640 kilobytes menggunakan extended memory untuk user written device, driver, dan utilitas lainnya. Yang kedua, kita lihat dari sistem operasi yang berbasiskan kepada Windows. Windows versi 1.0 adalah sistem operasi pertama kali diciptakan di antaranya Bill Gates dan Paul Allen, dan pada tanggal rilisnya 20 November 1985. Walaupun Windows 1.0 keluar secara resmi, tetapi belum populer sekarang, dan tak jarang pula orang-orang pada masa itu belum mengetahuinya. Kemudian Windows 2.0 adalah sistem operasi yang dikeluarkan Microsoft pada tanggal 9 Desember 1987, tak jauh berbeda dengan awalnya, yaitu Windows 1.0 yang masih menggunakan BASIC atau berbasis 16 bit. Selanjutnya Windows 9.5 adalah sistem operasi yang dikeluarkan Microsoft pada tanggal 24 Agustus 1995. Di Windows ini sudah mengenal TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang artinya sudah mendukung akses jaringan internet. Kemudian Windows 10 adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft pada tanggal 29 Juli 2015. Versi ini adalah versi sistem operasi Windows yang paling terbaru pada saat itu dan terupdate, di mana ada user interface jauh lebih pesat, meningkat secara keseluruhan dari versi Windows yang sebelumnya. Selanjutnya kita lihat dari sistem operasi yang berbasis kepada Android. Android versi 1.0 yang disebut dengan Apple P atau Alpha, sebelum dinamai dengan nama Apple P atau Alpha, versi Android ini dinamai dengan nama Astro. Akan tetapi karena alasan hak cipta, versi ini diganti dengan nama Apple P atau Alpha dan tanggal rilis 23 September 2008. Kemudian Android versi 1.1 Banana Bridge, sama seperti versi pertama yang memiliki masalah dalam penamaan. Versi ini sebelum menggunakan nama Banana Bridge, versi ini menggunakan nama Bender. Awalnya versi ini hanya mempergunakan untuk peringkat T-Mobile G1 saja, dan dirilis tanggal 9 Februari tahun 2009. Android 8.0 Oreo, yang masa itu dianggap adalah Android dengan versi terbaru. Versi ini membawa beberapa fitur baru seperti background limit untuk menghemat baterai dan data, kemudian notification channel dan dots untuk mempermudah akses ke hal-hal penting, picture in picture untuk menunjang produktivitas dengan dua aplikasi pada satu waktu, serta keamanan yang diklaim lebih mumpuni. Tanggal rilis 21 Agustus 2017. Jadi sebagai kesimpulan, pembahasan sistem operasi yang berkaitan dengan sejarah sistem operasi dan evolusi sistem operasi, maka evolusi atau perkembangan dari sistem operasi itu dilihat dari bermacam-macam sistem operasi yang ada, dan dalam hal ini kita lihat dari evaluasi dari 3 macam sistem operasi. Pertama tadi adalah MS-DOS, yang kedua Windows, dan ketiga adalah yang berbasis kepada Android. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pertemuan di kali ini. Selanjutnya kita lakukan diskusi, dan diharapkan kepada mahasiswa semuanya bisa memberikan pendapat berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan. Silakan dipersiapkan perangkatnya dan kita lakukan untuk tahapan diskusi.